Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhtarom SPDI MPDI serta teman-teman yang berbahagia. Baiklah, perkenalkan saya Rizkia Yuniarti, NIM 2030210083. Di sini saya sebagai moderator untuk presentasi tentang kesulitan dalam belajar. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Saudari Alpina Damayanti dan Saudari Aisyah Zulaika. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Alpina Damayanti. Pada Saudari Alpina dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Alpina Damayanti, NIM 2030210080. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai tujuan tertentu, sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk mengatasinya. Hambatan-hambatan tersebut mungkin dirasakan atau mungkin tidak dirasakan oleh siswa yang bersangkutan. Jenis hambatan ini bersifat psikologis, sosiologis, dan fisiologis dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Adapun ciri-ciri kesulitan belajar, yang pertama, menunjukkan hasil rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajarnya. Yang keempat, menunjukkan sikap kurang wajar seperti acuh tidak acuh dan berpura-pura. Yang kelima, menunjukkan tingkah laku kelainan seperti membolos, datang terlambat ke sekolah. Yang terakhir, yang keenam, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung dan mudah tersinggung. Selanjutnya ada karakteristik kesulitan belajar. Terdapat 7 karakteristik belajar. Yang pertama, sejarah kegagalan akademik berulang kali. Pola kegagalan terjadi berulang-ulang, jadi menimbulkan harapan untuk gagal dalam melakukan usaha. Yang kedua, hambatan fisik atau tubuh atau lingkungan berinteraksi dengan kesulitan belajar. Yang ketiga, kelainan motivasional seperti kegagalan yang berulang-ulang. Yang keempat, kecemasan yang sama-samar mirip dengan kecemasan yang mengambang. Yang kelima, perilaku berubah-ubah seperti adanya yang tidak konsisten. Yang keenam, penilaian yang keliru karena data tidak lengkap. Yang terakhir, ketujuh, pendidikan dan pola asuh yang tidak memadai. Selanjutnya ada juga diagnosa kesulitan belajar. Yang pertama, melakukan observasi kelas, yaitu untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa. Yang ketiga, mewawancarai orang tua atau wali siswa. Yang keempat, memberikan tes diagnostis bidang kecakapan tertentu. Yang kelima, memberikan tes kemampuan inteligensi. Yang terakhir ada hambatan-hambatan dalam kesulitan belajar. Yang pertama, learning disorder, yaitu keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu. Yang kedua, learning disabilities, yaitu gejala di mana anak tidak mampu belajar atau menghindari belajar. Yang ketiga, learning dysfunction, yaitu gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik. Yang keempat, underachiever, yaitu anak-anak yang memiliki tingkat potensi intelektual. Yang terakhir, kelima, slow learning, yaitu gejala yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyerapinya daripada dengan kelompok lain. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Alpina Damayanti yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu faktor penyebab kesulitan belajar. Di sini ada 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Baiklah, yang akan dibahas di sini yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Faktor itu melalui yang pertama kelemahan fisik, panca indera, syarat, cacat karena sakit dan sebagainya. Yang kedua, kelemahan mental, faktor kecerdasan seperti intelijensi dan bakat yang dapat diketahui dengan tes psikologis. Kemudian gangguan-gangguan yang bersifat emosional. Yang keempat, sikap kebiasaan yang salah dalam mempelajari materi pembelajaran. Yang kelima, belum memiliki pengetahuan dan kecakapan dasar yang dibutuhkan untuk memahami materi
pembelajaran lebih lanjut. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri sendiri siswa tersebut. Yang pertama ada situasi atau proses belajar mengajar yang tidak merangsang siswa untuk aktif antisipatif, kurang memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif atau sudden active learning. Yang kedua, sistem kurikulum yang kurang fleksibel. Yang ketiga, beban studi yang terlampau berat. Yang keempat, metode mengajar yang kurang menarik. Yang kelima, kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar. Yang keenam, situasi rumah yang kurang kondusif untuk belajar. Kemudian, proses mengurangi kesulitan belajar. Di sini diungkapkan menurut Helen 2005, yang mana proses perlu ditempuh guru untuk mengatasi kesulitan belajar siswa dapat dilakukan dalam 6 tahap. Nah, adapun 6 tahap tersebut yaitu mengenal siswa yang mengalami kesulitan belajar. Cara yang paling mudah untuk mengenali siswa yang mengalami kesulitan belajar adalah dengan cara mengenali nama siswa tersebut. Yang kedua, memahami sifat dan jenis kesulitan belajarnya. Langkah kedua dalam mengatasi kesulitan belajar adalah mencari dalam mata pelajaran apa saja siswa ini mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, menetapkan latar belakang kesulitan belajar. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang latar belakang yang menjadi sebab timbulnya kesulitan belajar, baik yang terletak dalam diri siswa maupun dari luar siswa. Yang keempat, menetapkan usaha-usaha bantuan. Setelah diketahui sifat dan jenis kesulitan belajar serta latar belakangnya, maka langkah selanjutnya ialah menetapkan beberapa kemungkinan tindakan-tindakan usaha bantuan yang akan diberikan berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian pelaksanaan bantuan. Langkah ini merupakan pelaksanaan dari langkah sebelumnya, yakni melaksanakan kemungkinan usaha bantuan. Pemberian bantuan dilaksanakan secara terus-menerus dan terarah dengan disertai penilaian yang tepat sampai pada saat yang diperkirakan. Kemudian yang terakhir, tindak lanjut. Tujuan langkah ini untuk menilai sampai sejauh manakah tindakan pemberian bantuan telah mencapai hasil yang diharapkan. Tindak lanjut dilakukan secara terus-menerus. Dengan langkah ini dapat diketahui keberhasilan usaha bantuan. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai lupa. Lupa merupakan istilah yang sangat populer dan lumrah di masyarakat. Dari hari ke hari dan bahkan setiap waktu pasti ada orang-orang tertentu yang lupa akan sesuatu. Entah hal itu tentang peristiwa atau kejadian di masa lampau atau sesuatu yang akan dilakukan. Mungkin juga sesuatu yang baru saja akan dilakukan. Fenomena dapat terjadi pada siapapun juga, tak peduli apakah orang itu anak-anak, remaja, orang tua, guru, pejabat, profesor, petani, dan sebagainya. Untuk proses terjadinya lupa, daya ingatan kita tidak sempurna. Banyak hal-hal yang pernah diketahui tidak dapat diingat kembali. Dewasa ini ada 4 cara untuk menerangkan proses lupa. Yang pertama, apa yang telah kita ingat disimpan dalam bagian tertentu di otak kalau materi yang harus diingat itu tidak pernah digunakan. Jadi, karena tidak digunakan, materi itu lenyap dengan sendirinya. Yang kedua, mungkin pula materi itu tidak lenyap begitu saja, melainkan mengalami perubahan-perubahan secara sistematis, yakni penghalusan, penegasan, dan asimilasi. Kemudian, mempelajari hal yang baru, kemungkinan hal-hal yang sudah kita ingat tidak dapat diingat lagi. Dengan kata lain, materi kedua menghambat diingat kembali materi pertama. Yang keempat, melakukan represi. Peristiwa-peristiwa mengerikan, menakutkan, penuh dosa, menjijikan, dan sebagainya. Atau semua hal yang tidak dapat menerima oleh hati nurani akan kita lupakan dengan sengaja. Namun, pada bentuknya yang ekstrim, represi dapat menyebabkan amnesia. Kemudian, teori-teori mengenai lupa. Yang pertama itu ada Dickey teori. Teori ini mengandalkan bahwa setiap informasi disimpan dalam memori akan meninggalkan jejak. Jejak-jejak ini akan rusak atau menghilang bila tidak pernah dipakai lagi. Meskipun demikian, banyak ahli sekarang menemukan bahwa lupa tidak semata-mata disebabkan oleh ausnya informasi. Yang kedua, teori interferensi. Teori ini beranggapan bahwa informasi yang sudah disimpan dalam memori jangka panjang masih ada dalam gudang memori, tidak mengalami keausan. Bila informasi yang baru kita terima menyebabkan kita sulit mencari informasi yang sudah ada dalam memori kita, terjadilah interferensi retroaktif. Yang ketiga, teori retrieval failure.
Yang mana teori ini sebenarnya sepakat dengan teori interferensi, bahwa informasi yang sudah disimpan dalam memori jangka panjang selalu ada, tetapi kegagalan disebabkan tidak adanya petunjuk yang memadai. Yang keempat, teori motivated forgetting. Menurut teori ini, kita akan cenderung melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang menyakitkan atau tidak menyenangkan ini cenderung ditekan atau tidak diperbolehkan muncul dalam kesadaran. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Aisyah Zulaika. Pada Saudari Aisyah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Aisyah Zulaika. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai lupa versus hilang. Hasil penelitian dan refleksi atas pengalaman belajar di sekolah memberikan petunjuk bahwa segala sesuatu yang pernah diucapkan dan dimasukkan dalam ingatan tetap menjadi milik pribadi dan tidak akan pernah menghilang di dalam ingatan. Dengan kata lain, kenyataan bahwa seseorang tidak dapat mengingat sesuatu belum berarti hal itu hilang dari ingatannya, seolah-olah hal yang pernah dialami atau dipelajari sama sekali tidak mempunyai efek apa-apa pada ingatannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lupa bukan berarti hilang. Sesuatu yang terlupakan tentu saja masih dapat diingat atau tersimpan di alam bawah sadar orang tersebut. Sedangkan sesuatu yang hilang tentu tidak tersimpan pada alam bawah sadar anak tersebut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab lupa. Yang pertama, lupa terjadi karena gangguan konflik antara item-item informasi atau materi yang ada pada memori siswa tersebut. Yang kedua, lupa dapat terjadi pada seseorang siswa karena adanya tekanan terhadap item yang telah ada, baik sengaja maupun tidak disengaja. Yang ketiga, lupa dapat terjadi pada siswa karena perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali tentang memori tersebut. Yang keempat yaitu lupa dapat terjadi karena perubahan sikap atau minat siswa tersebut. Yang kelima, lupa dapat terjadi karena materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan kembali atau dihafalkan kembali oleh siswa tersebut. Yang keenam, lupa tentu saja dapat terjadi karena perubahan urat syaraf otak pada anak tersebut. Selanjutnya yaitu kiat mengurangi lupa dalam belajar. Yang pertama yaitu overlearning, artinya upaya belajar yang melebihi batas penguasaan dasar atau materi pembelajaran tertentu. Yang kedua yaitu extra study time, ialah upaya penambahan alokasi waktu belajar materi tersebut, berarti siswa menambah jam belajar mereka. Yang ketiga yaitu mnemonic device, artinya kiat khusus yang dijadikan alat pengait atau muslihat dalam belajar. Yang keempat yaitu pengelompokan, artinya menata ulang item-item menjadi kelompok-kelompok kecil yang dianggap lebih logis atau dapat mudah dipahami. Yang kelima yaitu latihan terbagi, artinya latihan terkumpul yang sudah dianggap tidak efektif karena mendorong siswa melakukan charming. Yang keenam yaitu pengaruh letak bersambung. Siswa dianjurkan menyusun dasar kata-kata seperti nama, istilah, dan sebagainya, yang diawali dan diakhiri dengan kata-kata yang harus diingat oleh mereka. Yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan memori. Secara umum, usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan memori harus memenuhi 3 ketentuan, yaitu yang pertama, proses memori bukanlah suatu usaha yang sangat mudah. Mekanisme dalam proses mengingat sesuatu sangat membantu organisme dalam menghadapi berbagai persoalan sehari-hari. Seseorang dapat dikatakan belajar dari pengalamannya karena ia mampu menggunakan berbagai informasi yang telah ia dapatkan di masa lalu untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapinya saat ini. Yang kedua yaitu bahan-bahan yang akan diingat harus mempunyai hubungan antara hal-hal dengan hal-hal yang lain. Khususnya konteks ini tuh memegang peranan penting. Yang dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa memori sangat dibantu bila informasi dipelajari mempunyai kaitan-kaitan dengan hal-hal yang sudah dikenal sebelumnya, sehingga memudahkan mereka untuk mengingat kembali apa yang telah terjadi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu proses memori memerlukan organisasi. Salah satu organisasi
yang informasi sangat dikenal dengan mnemonik atau yang dalam bahasa Yunani yang artinya yaitu Dewi Memori dalam mitologi Yunani. Informasi di organisasi sedemikian rupa dihubungkan dengan hal-hal yang sudah dikenal sehingga informasi yang kompleks mudah untuk diingat kembali. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Aisyah Zulaika yang telah menyampaikan materinya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun. Kepada teman-teman semua, kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.